Ya, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Indah Kurnianti dalam Breaking News sore ini. Di sini saya sudah berada nih di salah satu kawasan pariwisata pesisir Kota Bengkulu. Di mana lagi kalau bukan di kawasan Pantai Panjang. Nah, di kawasan Pantai Panjang ini saya akan melakukan liputan nih mengenai bagaimana sih aktivitas para pengunjung di Sabtu sore weekend ini. Yuk, untuk mengikuti seberapa serunya langsung aja. Pantai Panjang adalah salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Bengkulu. Pantai ini menyajikan pemandangan pasir putih yang disertai dengan dentuman ombak yang memukau pasang mata yang melihatnya. Pantai Panjang sekaligus menjadi ikon dari Kota Bengkulu, selain Benteng Marlboro dan juga bunga rafflesianya. Pantai ini terletak di Kecamatan Ratu Agung, Teluk Segara, Ratu Samban, Kota Bengkulu. Letaknya sekitar 4 km dari pusat kota. Pantai Panjang ini adalah pantai dengan garis terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 7 km dan jarak garis pasang surutnya sekitar 500 meter. Pantai Panjang ini juga menjadi sumber penghasilan warga sekitar sekaligus wadah pemberdaya masyarakat. Ya, selamat sore pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu kawasan pariwisata yakni di Pantai Panjang. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa tahunya sih para pengunjung mengenai Pantai Panjang, langsung saja kita tanyakan kepada pengunjung di sini, oke? Selamat sore Mas, Mbak. Sore Mbak. Oke, kalau boleh tahu namanya dengan Mas siapa ini? Mas Januar. Mas Januar ini Mbak? Mbak Sofia. Oke, Mas Januar dan Mbak Sofia ini dari mana ya? Saya dari Mukomuko. Dari Mukomuko. Mbak Dari juga? Muka-muka juga. Oke, dan Mas dan Mbak ini dari Mukomuko jauh juga ya pemirsa. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih mengenai Pantai Panjang. Mas sama Mbak ini tahu dari Pantai Panjang ini dari media sosial kan tentunya ya Mbak, selain dari Bengkulu sendiri kan karena memang sudah umum nih Pantai Panjang, banyak banget yang tahu. Tapi menurut Mbak dan Mas nih, bagaimana sih tanggapannya mengenai Pantai Panjang yang saat ini nih hampir 2 tahun kemarin ya hampir vakum karena ada pandemi corona tuh gimana sih? Kalau menurut saya mengenai Pantai Panjang ya Mbak ya. Kalau untuk saat ini ya kalau kita lihat udah lumayan ramai dan apa ya, kayak destinasi yang ada di Pantai Panjang itu bisa dibilang cuman ada di Bengkulu gitu. Yang kayak tempat-tempat foto itu cukup instagramable lah kalau bisa dibilang kan. Apalagi kalau kita agak geser ke belakang itu di Pantai Pasir Putih juga bagus gitu kan, nggak cuma di sini aja. Cuman untuk minusnya menurut saya kalau di tempat-tempat agak di pinggir jalan atau deket sungai-sungai yang ada di sini itu agak kotor gitu aja sih Mbak. Oke, berarti memang ini salah satu destinasi ya bisa dikatakan ikonik dari Bengkulu selain bunga rafflesia ya. Nah, kalau emang tempat pariwisata memang jarang ya Mas kalau bisa dikatakan langsung emang bersih gitu ya, karena memang pengunjung-pengunjung ini bervariasi ya. Nah, untuk Mas sama Mbaknya sendiri nih pendapatnya lagi nih mengenai Pantai Panjang ini di media sosial ini membantu nggak sih meningkatkan ekonomi para penjual di sini, karena kita lihat banyak banget ya penjual-penjual di sini. Karena kemarin memang sempat vakum, ini nih media sosial membantu nggak sih selain menaikkan rating dari tempat wisata ini juga menaikkan omset dari para pedagang di sini? Kalau menurut saya itu sangat membantu sekali ya. Soalnya kalau Mbak lihat sendiri tuh, kan kalau sekarang yang aplikasi yang viral nih TikTok misalnya. Kemarin tuh kan sempat tuh trending 1 Bengkulu kan. Selain banjir itu kan kemarin Bengkulu juga banyak tuh TikToker yang udah ngeliput Bengkulu kayak mana, terus Pantai Panjang ini gimana, itu juga kan sempat FYP juga gitu. Jadi ya kalau menurut saya dengan FYP-nya itu kemarin itu banyak juga anak-anak muda yang kemudian datang ya membantulah UMKM di sini gitu. Jadi pedagang tuh terbantu banget gitu. Pasti nggak mungkin kan orang cuman kesini terus pulang kan, pasti minimal jajan lah gitu. Oke, nah pemirsa itu tadi pendapat dari Mas Januar dan Mbak Sophia nih mengenai tempat pariwisata di Bengkulu ini. Oke, selamat sore. Jadi terima kasih ya Mbak, Mas untuk waktunya. Ya sama-sama Mbak. Sama-sama Mbak. Ya pemirsa, jadi tadi kita sudah melakukan sedikit wawancara dengan pengunjung di sini mengenai bagaimana sih Pantai Panjang di mata mereka. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama pengunjung yang kedua nih. Saya mau bertanya-tanya seperti apa sih pandangan pengunjung yang kedua ini mengenai Pantai Panjang. Oke, langsung saja. Selamat sore Mbak. Sore. Oke, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Fionita, bisa dipanggil Mbak Fio. Oh, Mbak Fio nih. Mbak Fio kalau boleh tahu dari mana nih Mbak asalnya Mbak? Dari unit belakang juga. Oke.
alumni Unip juga kemarin, tapi sekarang masih tinggal di Unip belakang. Oke, Mbak, ternyata juga alumni dari Unip nih. Oke, Mbak, di sini saya mau tanya-tanya nih, Mbak, mengenai kawasan pariwisata Pantai Panjang ini, Mbak. Ini kan kemarin 2 tahun yang lalu kan sempat vakum karena pandemi ya, Mbak ya. 2020 sampai 2022. Nah, Mbak, itu tuh menurut Mbak tuh gimana sih, Mbak, pandangan Mbak nih mengenai media sosial kan kini udah gencar banget ya, Mbak ya, dari ini. Menurut Mbak membantu nggak sih, Mbak, media sosial itu untuk lebih menaikkan rating Pantai Panjang kembali, karena ini kan merupakan salah satu ikonik dari Bengkulu ya, Mbak, selain dari Pasti taunya Pantai Panjang gitu. jadi kalau kemana-mana pasti Pantai Panjang ya, Mbak. Iya, Pantai Panjang. Sudah umum ya, Mbak, mungkin diketahui oleh ini orang-orang umum, orang-orang luar gitu ya, Mbak. Jadi menurut Mbak nih media sosial ini sangat berpengaruh. Sebesar apa sih pengaruhnya, Mbak, kalau boleh tahu? Oh, sangat berpengaruh ya, apalagi untuk kita zaman anak-anak milenial ya, angkatan 2000 ke atas lah, apalagi sekarang pasti kalau sebelum tidur, bangun tidur pasti scroll HP kan ya. Segala informasi itu pasti bakal dapatnya di HP gitu. Nah, mengenai informasi-informasi wisata ini terkadang kebanyakan orang tuh taunya dari sosial media gitu. Tahu dulu dari sosial media baru mereka datang gitu, biasanya gitu. Oke, jadi benar-benar ini ya, Mbak, besar banget ya pengaruhnya media sosial terhadap pariwisata. Apalagi pariwisata itu kan juga ini ya, Mbak, membantu UMKM dari daerah sendiri ya, Mbak ya. Juga menonjolkan seperti apa sih Bengkulu dan ciri khasnya ya, Mbak. Iya. Oke, terima kasih ya, Mbak, atas waktunya, Mbak. Ya, Oke, sama-sama. selamat sore, Mbak. Sore. Ya, pemirsa, sekian breaking news pada sore hari ini. Saya Indah Kurnianti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.